A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran, ai syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian ulumul Quran, kita mengetahui bahwasanya proses nuzul Quran itu terdiri dari dua proses. Yang pertama yang dikenal dengan nuzuluhu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya duf'atan wahidah. Turunnya dari lauhil mahfuz menuju langit itu secara keseluruhan terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah nuzuluhu munajjaman min sama'id dunya ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari langit menuju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi selama 23 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun berada, kenapa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita simak di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal." Karena Al-Quran itu benar, bersumber dari zat yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diturunkanlah Al-Quran itu. Wa bil haqqi nazal, dan cara Al-Quran itu pun turun dengan cara yang benar, yaitu melalui perintah Allah kepada kepada malaikat Jibril untuk ditujukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, tidak ada kedustaan, tidak ada yang disembunyikan dan lain sebagainya. Karena itu Al-Quran bersumber dari yang benar, turun dengan cara yang benar, maka Al-Quran itu memiliki karakteristik yang membedakan dia dengan kitab-kitab suci yang lain. Apa di antara ciri khas Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang lain? Yang pertama, membacanya saja itu adalah merupakan perniagaan yang sangat menguntungkan bagi kita yang membacanya. Lihat di dalam surat Fatir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-29-30 menjelaskan, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang membacakan atau membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mendirikan salat, mengeluarkan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itulah perniagaan yang sangat menguntungkan. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengutip ungkapan ulama yaitu Qatadah, mengatakan ayat ini secara spesifik adalah merupakan ayatul Qurra, ayat yang memberikan motivasi buat mereka yang suka membaca Al-Quranul Karim. Maka yang dimaksud dengan yatluna kitabahu, innal ladzina yatluna kitaballah, Imam Az-Zamakhsyari dalam Fathul Qadir mengatakan apa? Alladzina yastamirruna fit tilawah wa yudawimunahu, yaitu mereka-mereka yang secara kontinu, secara konsisten membaca Al-Quranul Karim. Mereka lah yang akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi dalam kehidupannya. Karena itu saya mengajak kita semua, sebagai seorang muslim di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita berkiblat kepada para salafus saleh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya, di bulan Ramadan ini beliau bisa menamatkan 60 kali bacaan Al-Quranul Karim. Imam Qatadah, Imam Nakhai, mereka itu rata-rata
setiap 2 hari menamatkan Al-Quran. Bahkan di Ashrul Awakhir, setiap hari itu mereka bisa menamatkan sekali. Para pemirsa, dimanapun berada, Imam Malik radhiyallahu anhu, justru di bulan Ramadan seperti ini beliau menyetop kajian-kajian umumnya. Dan beliau menempatkan kitab-kitabnya, merapikannya, dan beliau hanya disibukkan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya inilah perniagaan yang tidak akan pernah merugi bagi mereka yang membacanya. Belum lagi kalau kita berbicara dari sisi pahala yang begitu banyak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka Allah berkenan memberinya 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah SAW. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka bisa dibayangkan, para pemirsa dimanapun berada, bila mana kita bisa menghatam Al-Quran, berapa nilai kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quranul Karim. Maka inilah bisnis yang paling menguntungkan. Itulah keistimewaan Al-Quran yang mencirikan dari kitab suci lainnya. Yang pertama, membacanya adalah merupakan perniagaan yang tidak akan pernah kita merugi. Para pemirsa dimanapun yang berada. Kemudian yang kedua, Al-Quran, bila mana kita membacanya, maka akan menghadirkan ketenangan. Selain itu perniagaan dan juga menguntungkan dari sisi pahala, maka membaca Al-Quran akan menghadirkan ketenangan bagi setiap yang membacanya. Subhanallah, saat ini kita merasakan bagaimana dampak COVID-19. Salah satu faktor yang menjadikan COVID ini bisa terus hadir di tengah-tengah manusia adalah di saat kita galau, di saat kita tidak tenang, di saat kita khawatir berlebihan, maka COVID itu sangat mudah untuk masuk ke dalam diri seseorang. Tetapi bila mana kita menghadapinya dengan penuh ketenangan, maka salah satu yang bisa menghadirkan ketenangan adalah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'an di situ sebagai obat bagi kita semua dan akan memberi rahmat bagi orang-orang mukmin. Karena itu, dalam suasana COVID seperti ini, saya mengajak kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa dimanapun berada. Kemudian, min khasa'isil Qur'an. Keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain, karena dia bersumber dari zat yang maha benar. Yang berikutnya adalah, Al-Quran itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada yang harus diragukan dari Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada sedikit pun keraguannya. Maka bila mana ada orang yang mengaku dirinya muslim, tetapi dia masih meragukan Al-Quran, jangan kita ragukan satu Al-Quran atau satu mushaf Al-Quran. Satu huruf kita masih meragukan, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang masih ragu terhadap Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Itu pun mustahil bagi kita untuk bisa menghadirkannya. Karena itu di bulan yang mulia, yang kita kenal dengan Syahrul Quran ini, mari kita tebalkan keyakinan kita, perkuat iman kita kepada Al-Quranul Karim, dan yakin bahwasanya Al-Quran itu bersumber dari zat yang maha benar, dan semua yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Dan membaca Al-Quran itu adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi bagi mereka yang membacanya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.